Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indigo Jali. Saya dari STMIK Bandung, cabang Balaraja, jurusan Teknik Informatika. Saya dari kelompok 6. Ingin menjelaskan tentang pengertian audit sistem informasi dan tool VCA ataupun PowerTech Compliance Assessment. Baik, sebelumnya pengertian audit sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan dan mendorong sebuah sistem komputer yang dapat mengamankan aset ataupun memelihara integritas data. Pencapaian tujuan organisasi secara efektif menggunakan sumber daya secara efisien. Ron Weber. Tujuan audit sistem informasi diantaranya conformance ataupun kesesuaian. Pada kelompok tujuan ini, audit sistem difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian, yang diantaranya kerahasiaan ataupun confidentiality, integritas, ketersediaan, availability, kepatuhan, compliance, ataupun performa kerja. Pada kelompok tujuan audit sistem informasi ini difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja, yang diantaranya efektivitas, efisiensi. Beberapa objek yang menjadi tujuan audit diantaranya objek pelindung aset. Yang kedua, objek integritas data. Yang ketiga, objek efektivitas sistem. Definisi audit teknologi informasi ataupun IT audit. Audit teknologi informasi ataupun audit sistem informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi yang lain sejenisnya. Pada mulanya istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan dan elektronik. Dan sekarang audit teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan itu. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit komputer, yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan integratif dengan mencapai target organisasinya. Tool PowerTech Compliance Assessment ataupun PCA. PowerTech Compliance Assessment merupakan automated audit tool yang dapat digunakan untuk mengaudit dan membenchmark user access to data, public authority to libraries, ataupun user security, system auditing, dan administrator rights. User access to data di sini adalah akses pengguna untuk mengambil atau menggunakan sebuah data. Public authority to libraries di sini adalah kekuasaan atau wewenang untuk mengakses libraries yang diberikan kepada publik. User security merupakan keamanan untuk pengguna ataupun user system secara security. Di sini saya menunjukkan contoh gambaran data pada PCA. Kemarin seperti ini. Passed, failed, error, dan cancel. Biasanya dalam prinsipal komponen analisis PCA, dari P buah komponen utama yang ada dipilih K buah komponen utama saja yang telah mampu menerangkan keragaman data cukup tinggi. Katakanlah sekitar 80% sampai dengan 90%. Dengan kriteria K kurang dari P. Misal apabila P berukuran besar, sedangkan diketahui bahwa sekitar 80% sama dengan 90% keragaman total telah mampu diterangkan 1, 2, atau 3 komponen utama pertama, maka komponen-komponen utama tersebut telah dapat menggantikan P buah variabel asal tanpa mengurangi informasi yang banyak. Selanjutnya, untuk menentukan variabel mana yang berkontribusi besar pada tiap komponen utama yang berbentuk ditentukan berdasarkan nilai keeratan hubungan atau nilai loading yang dihasilkan antara variabel asal dengan komponen utama.
Besar kontribusi untuk masing-masing variabel penelitian dalam komponen utama ditentukan dengan semakin tinggi nilai loading yang dihasilkan berdasarkan kriteria korelasi, di mana nilai korelasi lebih besar atau sama dengan 0/500 memiliki hubungan yang kuat, dan sebaliknya untuk nilai korelasi yang lebih kecil dari 0/500 memiliki hubungan yang lemah. Ini contoh gambaran data pada PCA dan penjelasannya. Baik, selanjutnya untuk materi Picalo akan dijelaskan rekan kelompok saya, yaitu Ricky Ricardo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari Picalo. Picalo merupakan sebuah software CAT (Computer Assisted Audited Techniques), seperti halnya ACL, yang dapat dipergunakan untuk menganalisa data dari berbagai macam sumber. Picalo bekerja dengan menggunakan GUI, front-end, dan memiliki banyak fitur untuk ETL sebagai proses utama dalam mengekstrak dan membuka data. Kelebihan utamanya adalah fleksibilitas dan front-end yang baik hingga diberi fitur numerik. Berikut ini beberapa kegunaannya. Menganalisis data keuangan data karyawan, mengimpor file Excel, CSV, dan TSV ke dalam database, analisis event jaringan yang interaktif, log server situs, dan record sistem login, mengimpor email ke dalam relasional dan berbasis teks database, menanamkan kontrol dan tes rutin penipuan ke dalam sistem produksi. Dan di sini di bawah terdapat contoh gambaran data pada Picalo yang berisikan data. Dan di Picalo, pengguna akan memiliki tabel yang terdiri dari berbagai jenis kolom, sangat mirip seperti database. Salah satu tujuan utama Picalo adalah membuat relasional database lebih mudah digunakan. Setelah memiliki tabel di Picalo, pengguna dapat menambahkan, memindahkan, atau menghapus kolom. Bekerja dengan catatan horizontal irisan data, memilih dan mengelompokkan record dengan berbagai cara, dan menjalankan analisis pada tabel. Pada Picalo terdapat adaptor untuk jenis database yang sering digunakan dan menyediakan objek query yang membuat query tampak sama seperti tabel biasa. Pengguna dapat menggunakan Picalo secara gratis. Pengguna dapat melakukan perbaikan kode dan membagikannya kembali dengan komunitas. Picalo tidak memiliki jaminan. Tidak ada jaminan pada hal apapun dilakukan dalam Picalo. Mungkin saja software ini dapat memakan data pengguna atau bahkan merusak hard drive. Semua resiko adalah tanggung jawab pribadi. Pengguna harus merilis tambahan apapun ke Picalo di bawah GPL, Generic Public License. Kode program Picalo tidak dapat dimasukkan atau digunakan dalam produk apapun itu yang dilisensikan selain dengan GPL. Mungkin cukup sekian pemaparan tentang Picalo dan PCA ya dari kelompok 6. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.